Jauh sebelum berdirinya kerajaan-kerajaan besar yang tercatat dalam peta dunia, wilayah Maluku Utara dikenal dengan sebutan Moloku Kieraha yang bermakna persatuan 4 gunung atau 4 pulau besar. Keempat pulau utama tersebut adalah Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan yang masing-masing memiliki gunung api menjulang sebagai pusat spiritual dan sumber kehidupan masyarakatnya. Pada masa purba ini, belum ada sistem raja tunggal yang memerintah secara mutlak, melainkan masyarakat hidup dalam kelompok-kelompok komunal yang tersebar di pesisir dan lereng gunung. Kehidupan masyarakat di kaki Gunung Gamalama di Ternate dan Gunung Kiematubu di Tidore sangat bergantung pada kemurahan alam yang melimpah ruah, terutama hasil bumi berupa rempah-rempah. Tanaman cengkih dan pala tumbuh subur secara alami di tanah vulkanik yang kaya nutrisi, menjadi harta karun tersembunyi yang kelak akan diperebutkan oleh bangsa-bangsa dari seluruh penjuru dunia. Para penduduk awal ini meyakini adanya kekuatan gaib dari alam dan roh leluhur yang menjaga keseimbangan hidup mereka di antara lautan biru yang luas dan api gunung yang panas. Sistem kepemimpinan pada masa itu masih bersifat kesukuan yang disebut dengan istilah momole, yaitu pemimpin klan atau kepala marga yang memiliki kekuatan fisik prima dan kesaktian linuih. Setiap kampung atau desa memiliki momole sendiri yang bertugas melindungi wilayahnya dari ancaman luar serta menjaga ketertiban antar warga dalam komunitas tersebut. Para momole ini sangat dihormati karena dianggap sebagai perantara antara manusia dengan kekuatan alam. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan antar klan sering memicu konflik kecil yang merugikan kehidupan sosial. Kesadaran akan perlunya persatuan mulai muncul di kalangan para tetua adat dan para momole untuk mengakhiri pertikaian yang tidak berkesudahan demi kesejahteraan bersama. Mereka menyadari bahwa ancaman dari luar, terutama para perompak dan pedagang asing yang mulai berdatangan dengan niat curang, hanya bisa dihadapi jika mereka bersatu di bawah satu kepemimpinan yang kuat dan terpusat. Inilah benih pemikiran awal yang memicu lahirnya konsep kerajaan di Tanah Maluku yang akan mengubah wajah sejarah kawasan tersebut, selamanya menjadi pusat perdagangan dunia. Di Pulau Ternate yang dahulu dikenal dengan nama Gapi, proses penyatuan klan berjalan lebih cepat karena desakan kebutuhan perdagangan yang semakin ramai di pelabuhan-pelabuhan alam mereka. Pada tahun 1257 Masehi, para momole dan kepala kuku dari 4 kampung besar yaitu Tobona, Tubo, Tabanga, dan Tobololo sepakat untuk mengadakan musyawarah besar guna menentukan nasib masa depan pulau mereka. Pertemuan bersejarah ini bertujuan untuk memilih seorang pemimpin tunggal yang akan memayungi seluruh komunitas di Pulau Gapi demi kestabilan politik dan keamanan wilayah. Hasil musyawarah mufakat tersebut akhirnya menyepakati pengangkatan Momole Chiko yang bergelar Baap Masyur Malamo sebagai pemimpin tertinggi pertama bagi persekutuan desa-desa di Ternate. Baap Masyur Malamo kemudian dinobatkan sebagai Kolano atau Raja Pertama Ternate, yang menandai berdirinya kerajaan Ternate secara resmi pada pertengahan abad 13 Masehi. Gelar Kolano ini merupakan sebutan lokal untuk raja sebelum pengaruh Islam masuk dan mengubah struktur pemerintahan menjadi bentuk kesultanan yang lebih modern pada masa itu. Di bawah kepemimpinan Kolano Baap Masyur Malamo, Ternate mulai menata diri dengan membangun pusat pemerintahan yang sederhana namun strategis di daerah Sampalu. Ia berhasil menyatukan berbagai faksi dan kelompok yang sebelumnya sering bertikai serta menciptakan aturan-aturan dasar dalam tata niaga perdagangan serta kehidupan bermasyarakat. Rakyat Ternate pun mulai hidup lebih teratur dan memfokuskan tenaga mereka pada pengembangan pertanian cengkih yang menjadi primadona komoditas perdagangan di kawasan timur Nusantara. Kepemimpinan Baap Masyur Malamo berlangsung cukup lama dan berhasil meletakkan dasar-dasar pemerintahan yang kuat bagi para penerusnya di masa depan. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan mampu merangkul semua golongan, sehingga legitimasi kekuasaannya diakui secara luas oleh rakyat Gapi tanpa adanya pemberontakan berarti. Era ini menjadi tonggak awal kebangkitan Ternate sebagai kekuatan maritim lokal yang mulai disegani oleh pulau-pulau tetangga di sekitarnya dan para pedagang dari Jawa maupun Melayu. Tidak jauh dari Ternate, di pulau tetangga yang hanya dipisahkan oleh selat sempit yang tenang, sejarah serupa juga sedang berlangsung di Pulau Tidore atau yang dikenal sebagai Kiedako.
Masyarakat Tidore yang juga terdiri dari berbagai klan dan kelompok mulai merasakan urgensi yang sama untuk bersatu di bawah satu panji kepemimpinan demi menandingi kemajuan saudaranya di seberang pulau. Menurut tradisi lisan dan catatan sejarah setempat, tokoh yang dianggap sebagai pendiri wangsa Raja-Raja Tidore adalah Syah Jati atau Muhammad Nakil yang diyakini memiliki garis keturunan istimewa. Proses pembentukan kerajaan Tidore sedikit berbeda karena sangat kental diwarnai oleh perpindahan pusat kekuasaan dari wilayah pedalaman yang berbukit ke pesisir pantai yang landai. Awalnya pusat kerajaan berada di daerah Bali Bunga, namun kemudian dipindahkan ke lokasi yang lebih strategis untuk mempermudah akses perdagangan laut agar bisa bersaing secara seimbang dengan Ternate. Kolano Syah Jati berhasil mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan lokal dan membangun identitas Tidore yang mandiri, berdaulat, serta memiliki karakter maritim yang kuat. Hubungan antara Ternate dan Tidore pada masa awal pembentukannya diwarnai oleh dinamika persaudaraan sekaligus persaingan yang unik layaknya hubungan kakak dan adik. Keduanya menyadari bahwa mereka memiliki nenek moyang dan akar budaya yang sama. Namun kepentingan ekonomi dan politik penguasaan jalur rempah seringkali membuat mereka mengambil posisi berseberangan. Meskipun demikian, pada masa-masa awal ini konflik terbuka atau perang besar masih jarang terjadi karena fokus masing-masing kerajaan adalah penguatan internal dan pembangunan infrastruktur dasar. Kerajaan Tidore di bawah dinasti Kolano tumbuh menjadi kekuatan yang disegani dengan basis pertanian pangan yang kuat selain mengandalkan komoditas rempah-rempah. Rakyat Tidore dikenal sebagai pelaut yang tangguh di lautan dan petani yang ulet dalam mengolah tanah vulkanik yang subur di lereng Gunung Kiematubu. Fondasi pemerintahan yang dibangun oleh para Kolano awal ini kelak akan membawa Tidore menjadi salah satu kerajaan terbesar yang wilayah kekuasaannya membentang luas hingga ke pesisir Papua. Angin perubahan besar berhembus ke Maluku seiring dengan semakin ramainya jalur perdagangan rempah yang didatangi oleh pedagang Muslim dari Arab, Jawa, dan Melayu. Pada abad 15 Masehi, cahaya Islam mulai masuk ke lingkungan istana kerajaan melalui dakwah santun para pedagang dan ulama yang menetap di sana. Raja Ternate yang tercatat pertama kali memeluk Islam adalah Kolano marhum yang memerintah pada pertengahan abad 15, membuka jalan bagi transformasi spiritual dan sosial di kerajaannya. Langkah awal Kolano marhum kemudian disempurnakan oleh putranya yang bernama Zainal Abidin yang memiliki semangat belajar agama yang sangat tinggi, hingga pergi berguru ke Giri di tanah Jawa. Sepulangnya dari Jawa, Zainal Abidin melakukan perubahan besar-besaran dengan mengganti gelar Kolano menjadi sultan dan menerapkan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan. Sejak saat itu, kerajaan Ternate resmi berubah status menjadi Kesultanan Ternate dan syariat Islam mulai dijalankan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta menjadi identitas baru bagi kerajaan. Hal yang sama juga terjadi di Tidore, di mana ajaran Islam diterima dengan tangan terbuka oleh raja dan rakyatnya yang haus akan pencerahan rohani dan keteraturan hidup. Raja Tidore yang bernama Kolano Ciriati memeluk Islam setelah bertemu dengan para pendakwah dan kemudian mengganti namanya menjadi Sultan Jamaluddin sebagai tanda identitas barunya. Transformasi ini menjadikan Tidore sebagai pusat penyebaran Islam yang penting di wilayah Maluku bagian selatan dan Papua serta memperkuat ikatan persaudaraan sesama Muslim dengan kerajaan lain. Perubahan bentuk pemerintahan menjadi kesultanan membawa dampak yang sangat signifikan bagi tatanan sosial, budaya, dan politik di kedua kerajaan kembar tersebut. Struktur birokrasi diperbaiki dengan mengadopsi sistem yang lebih maju, dan hubungan diplomatik dengan kerajaan Islam lainnya di Nusantara semakin erat terjalin melalui perkawinan dan perdagangan. Masjid-masjid mulai dibangun menggantikan tempat pemujaan lama, dan bahasa Melayu serta Arab mulai digunakan secara luas dalam administrasi kerajaan, menjadikan Maluku sebagai pusat peradaban Islam di timur. Seiring dengan semakin kuatnya pengaruh kedua kesultanan dalam kancah politik regional, terbentuklah dua persekutuan dagang dan militer yang membagi wilayah Maluku menjadi dua blok kekuatan besar. Ternate memimpin persekutuan yang disebut Uli Lima atau Persekutuan Lima Saudara yang meliputi wilayah Ternate, Ambon, Seram, Bacan, dan Obi. Persekutuan ini berfokus pada penguasaan jalur perdagangan di wilayah tengah dan barat Maluku serta memiliki armada laut yang sangat kuat untuk menjaga perairannya. Sementara itu,
Tidore memimpin persekutuan saingan yang dikenal sebagai Uli Siwa atau Persekutuan Sembilan Saudara yang mencakup wilayah timur hingga ke Papua. Anggota Uli Siwa antara lain adalah Tidore, Makayan, Jailolo, dan pulau-pulau di sekitar Halmahera hingga ke pesisir barat Papua yang kaya akan hasil hutan dan laut. Pembagian kekuasaan ini menegaskan posisi Tidore sebagai penguasa mutlak wilayah timur yang memiliki pengaruh luas terhadap suku-suku di Papua dan kepulauan sekitarnya. Persaingan antara Uli V dan Uli Siwa seringkali memicu ketegangan politik, namun sistem ini juga menciptakan keseimbangan kekuatan atau balance of power yang menjaga stabilitas kawasan Maluku Utara. Kedua persekutuan ini berlomba-lomba memperluas pengaruh dan menguasai pasar rempah-rempah yang nilainya setara dengan emas di pasar internasional pada masa itu. Batas-batas wilayah pengaruh mereka dijaga dengan ketat, dan setiap pelanggaran batas bisa memicu perang suku yang melibatkan banyak pulau dan klan. Meskipun bersaing ketat, ada hukum adat dan perjanjian luhur yang mengatur hubungan antara Ternate dan Tidore, agar tidak saling menghancurkan secara total demi kelangsungan hidup orang Maluku. Mereka tetap mengakui satu sama lain sebagai saudara dalam konsep Moloku Kieraha, yang harus saling menjaga eksistensi masing-masing di tengah ancaman apapun. Sistem persekutuan ini bertahan cukup lama dan menjadi ciri khas geopolitik Maluku sebelum kedatangan bangsa Eropa yang kelak akan mengadu domba mereka hingga hancur. Ketenangan di Kepulauan Rempah mulai terusik secara drastis ketika kapal-kapal asing berbendera Portugis mendarat di Ternate pada tahun 1512 Masehi dipimpin oleh Francisco Serrao. Sultan Ternate saat itu, Sultan Bayanullah, menyambut baik kedatangan Portugis dengan harapan mendapatkan bantuan militer canggih untuk menghadapi saingannya, Tidore. Portugis diizinkan membangun benteng pertahanan di Ternate dan memonopoli perdagangan cengkih. Sebuah keputusan strategis yang kelak akan disesali oleh anak cucu Sultan di kemudian hari. Tak lama berselang, kapal-kapal Spanyol dari ekspedisi Magalhaens tiba di Tidore pada tahun 1521 Masehi dan disambut hangat oleh Sultan Al-Mansur yang melihat peluang serupa. Melihat Ternate telah bersekutu dengan Portugis, Tidore segera menjalin aliansi dengan Spanyol untuk mengimbangi kekuatan saudaranya tersebut di medan perang dan dagang. Maka dimulailah era persaingan dagang yang berbalut konflik militer antara dua kekuatan Eropa yang memanfaatkan permusuhan lokal antara Ternate dan Tidore sebagai ladang pertempuran mereka. Portugis dan Spanyol tidak hanya sekadar berdagang, tetapi juga berusaha menanamkan pengaruh politik dan menyebarkan agama mereka yang berbeda dengan keyakinan penduduk setempat. Mereka menerapkan politik adu domba atau divide et impera untuk melemahkan kedua kesultanan agar lebih mudah dikendalikan demi keuntungan ekonomi sepihak mereka. Rakyat Maluku mulai merasakan penderitaan hebat akibat monopoli harga yang mencekik dan campur tangan asing yang semakin dalam pada urusan internal istana dan adat istiadat. Puncak dari ketamakan dan kekejaman bangsa Eropa terlihat nyata ketika Portugis mulai bertindak sewenang-wenang bahkan berani membunuh Sultan Ternate, Sultan Hairun, dengan cara yang sangat licik di dalam benteng. Pembunuhan keji ini memicu kemarahan besar rakyat Ternate dan membakar semangat perlawanan jihad di seluruh penjuru Maluku tanpa pandang bulu. Aliansi dengan bangsa asing yang semula diharapkan membawa keuntungan dan kemajuan, justru menjadi bumerang yang mengancam kedaulatan dan harga diri bangsa Maluku di tanah mereka sendiri. Kematian Sultan Hairun memunculkan sosok pahlawan besar bernama Sultan Baabullah yang bersumpah untuk mengusir Portugis dari tanah Ternate selamanya demi menuntut balas dan menegakkan harga diri. Dengan strategi pengepungan yang brilian dan memutus jalur logistik selama 5 tahun, Sultan Baabullah berhasil memaksa Portugis angkat kaki dari benteng mereka pada tahun 1575 Masehi. Di bawah pemerintahannya, Ternate mencapai puncak kejayaan dengan wilayah kekuasaan mencakup 72 pulau yang berpenghuni, sehingga ia dijuluki sebagai penguasa 72 pulau di timur Nusantara. Sultan Baabullah tidak hanya jago berperang di lautan, tetapi juga ahli dalam diplomasi dan merangkul kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi dan Nusa Tenggara untuk tunduk padanya secara sukarela. Ia berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah Indonesia Timur di bawah Panji Ternate dan menyebarkan agama Islam lebih luas lagi ke daerah-daerah pedalaman. Masa ini tercatat dalam tinta emas sejarah sebagai zaman keemasan Kesultanan Ternate yang berdaulat penuh tanpa campur tangan asing sedikitpun.
Sementara itu di masa yang berbeda, tepatnya pada akhir abad 18, Tidore juga melahirkan seorang pemimpin legendaris bernama Sultan Nuku yang dikenal dengan julukan Tuan Keberuntungan. Sultan Nuku memimpin perlawanan gigih melawan penjajahan Belanda yang ingin menguasai perdagangan rempah dan membatasi kedaulatan Tidore dan Papua. Dengan taktik perang laut kora-kora yang cerdik dan aliansi strategis dengan Inggris, Sultan Nuku berhasil memporak-porandakan armada Belanda berkali-kali di lautan lepas. Sultan Nuku berhasil menyatukan Tidore, Papua, dan Seram untuk melawan hegemoni VOC dan mengembalikan kedaulatan Kesultanan Tidore yang sempat redup akibat tekanan kolonial. Perjuangannya yang tak kenal menyerah menjadikannya simbol perlawanan rakyat Maluku terhadap kolonialisme yang menindas hak-hak pribumi. Baik Sultan Baabullah maupun Sultan Nuku membuktikan bahwa Ternate dan Tidore adalah bangsa petarung yang tidak sudi dijajah dan memiliki semangat juang yang tinggi berkat ridho Allah. Setelah melewati masa-masa pergolakan perang dan penjajahan yang panjang dan melelahkan, Ternate dan Tidore akhirnya menjadi bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, warisan sejarah sebagai kesultanan besar tidak pernah luntur dan tetap hidup subur dalam tradisi masyarakat hingga hari ini. Istana Sultan atau Kedaton di Ternate dan Tidore masih berdiri megah menghadap laut sebagai simbol eksistensi budaya dan pusat adat yang dihormati oleh seluruh warganya. Gelar Sultan masih tetap dipertahankan sebagai pemimpin adat tertinggi dan penjaga budaya, meskipun secara administratif tidak lagi memegang kekuasaan politik pemerintahan langsung. Upacara-upacara adat sakral seperti kololikie atau ritual mengelilingi gunung masih rutin dilaksanakan dengan hikmat sebagai wujud syukur dan doa tolak bala kepada Allah. Peninggalan sejarah berupa benteng-benteng kuno seperti Benteng Toluko dan Benteng Kalamata menjadi saksi bisu kejayaan masa lampau yang kini menarik minat wisatawan sejarah. Hubungan persaudaraan antara Ternate dan Tidore kini terjalin kembali dengan harmonis dalam bingkai persatuan Provinsi Maluku Utara yang damai dan terus membangun. Rivalitas masa lalu telah berubah menjadi sinergi positif untuk membangun daerah dan melestarikan kekayaan sejarah sebagai aset bangsa yang tak ternilai harganya. Semangat Kieraha atau Persatuan Empat Gunung tetap menjadi filosofi hidup yang merekatkan masyarakat di tengah arus modernisasi yang semakin deras. Kisah Ternate dan Tidore mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga kedaulatan, keberanian melawan ketidakadilan, dan kecerdasan diplomasi dalam menghadapi kekuatan asing yang lebih besar. Dari pulau kecil penghasil rempah di ujung timur, mereka telah menuliskan sejarah besar yang mempengaruhi peta perdagangan dunia dan penyebaran Islam di Nusantara. Jejak langkah para sultan dan pejuang Maluku akan selalu dikenang sebagai bukti kebesaran peradaban bahari Indonesia di masa lalu atas izin Allah. Narasi ini disusun berdasarkan interpretasi dan perbandingan dari berbagai sumber sejarah yang tersedia, primer dan sekunder. Ilmu sejarah adalah disiplin yang terus berkembang, dan narasi ini terbuka untuk penyempurnaan seiring dengan penemuan data dan kajian baru.